Halo semua, perkenalkan nama saya Komang Ayu Tirangga Putri Yuliantari. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit yang mana tersusun atas jutaan sel-sel saraf atau neuron yang saling berhubungan untuk persepsi sensor, aktivasi motor sadar maupun tidak sadar, homeostatis proses fisiologi tubuh, serta perkembangan proses pikiran dan ingatan. Serabut saraf yang memiliki kemampuan untuk eksatibilitas, konduktivitas, dan memberikan reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi, atau fisik. Secara umum, sistem saraf memiliki 3 fungsi. Yang pertama, input sensori penghantaran sinyal dari reseptor sensori ke pusat integrasi. Yang kedua, integrasi proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulus reseptor sensori. Dan yang ketiga yaitu output motoris, penghantaran sinyal dari pusat integrasi ke sel-sel efektor. Jaringan saraf tersusun atas 2 jenis sel, yaitu ada sel saraf atau neuron dan sel-sel neuroglia. Sel saraf atau neuron berfungsi untuk pengantaran impuls saraf baik dari penerima ke pusat integrasi maupun sebaliknya. Sedangkan sel-sel neuroglia berfungsi untuk memberikan nutrisi, proteksi, dan memisahkan neuron dengan jaringan lainnya. Neuron merupakan unit fungsional dari sistem saraf yang mana memiliki ukuran panjang kira-kira 39 inci. Neuron dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada badan sel atau perikarion, dendrit, dan akson atau neurit. Bagian yang pertama yaitu badan sel atau perikarion, yang mana fungsinya untuk mengendalikan metabolisme secara keseluruhan pada neuron. Perikarion ini memiliki nukleus di tengah dan nukleolus yang menonjol. Nukleusnya tidak dapat bereplikasi dan tidak memiliki sentriol. Sitoplasma yang ada mengandung badan nisel yang mana berupa tumpukan retikulum endoplasma granuler dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Organel lain yang ada pada badan sel adalah badan Golgi, mitokondria, dan juga neurofibril. Bagian neuron yang kedua yaitu dendrit, yang mana merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek yang fungsinya untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Bagian yang ketiga yaitu akson atau neurit, yang mana merupakan juluran sitoplasma yang panjang atau cabang tunggal yang berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Akson ini fungsinya untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Neuron ada yang memiliki selubung dan ada yang tidak memiliki selubung. Selubung tersebut dinamakan dengan selubung mielin yang mana disusun oleh sel-sel sacuan. Fungsi dari selubung mielin ini adalah untuk melindungi dan memelihara akson. Bagian neuron yang tidak ditutupi oleh selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier, yang mana fungsinya untuk meningkatkan kecepatan penghantaran impuls melalui konduksi salutary. Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada neuron aferen, neuron eferen, dan interneuron. Neuron aferen fungsinya untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Sedangkan neuron eferen fungsinya untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor. Yang interneuron fungsinya untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasmanya, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Neuron multipolar ini memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Neuron bipolar memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Sedangkan neuron unipolar merupakan neuron bipolar yang hanya tampak memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Selanjutnya itu ada sel neuroglia atau yang bisa disebut dengan sel glia. Sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada astrosit, oligodendroglia, mikroglia, dan sel ependima. Dalam sistem saraf ini nanti kita akan mendengar istilah sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Sinapsis ini memiliki 3 bagian, yaitu ada prasinaps, celah sinaps, dan pasca sinaps.
Pada bagian sela sinaps ini terdapat suatu substansi kimia yang disebut dengan neurotransmitter yang mana berperan dalam menghantarkan impuls. Istilah lain yang sering didengar dalam sistem saraf ini yaitu ada impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan keluar, kemudian akan dibawa oleh neuron yang menjalar di sekitar serabut saraf. Impuls saraf yang dibawa oleh reseptor ini kemudian akan disampaikan kepada efektor, nantinya akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan ini ada dua, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Penghantaran lewat sel saraf ini melibatkan ion positif dan ion negatif. Apabila tidak ada rangsangan atau impuls, maka bagian dalamnya akan bermuatan negatif, sedangkan bagian luarnya akan bermuatan positif. Keadaan yang demikian dinamakan potensial istirahat karena membran sel saraf terpolarisasi. Pada saat ada rangsangan atau impuls, dalam waktu singkat maka akan terjadi perubahan permeabilitas membran sehingga mengakibatkan pembalikan perbedaan potensial listrik atau yang dikenal dengan depolarisasi. Depolarisasi ini terjadi berulang-ulang yang mana menyebabkan rantai reaksi sehingga impuls berjalan sepanjang akson. Setelah impuls lewat, membran neuron akan memulihkan keadaannya seperti semula. Selama masa pemulihan impuls tidak dapat melewati neuron. Waktu pemulihan ini disebut dengan periode refraktori. Apabila periode refraktori ini berlalu, maka akan segera kembali dalam keadaan istirahat kembali atau yang disebut dengan repolarisasi. Setiap neuron berakhir pada suatu tonjolan pada ujung akson yang disebut dengan ujung prasinapsis. Di dalam prasinapsis ini terdapat kumpulan gelembung kecil yang berisi neurotransmitter yang disebut dengan vesikula sinapsis. Neurotransmitter ini memegang peranan penting dalam merambatkan impuls. Sementara itu, ujung dendrit dari sel saraf yang tujuh disebut dengan membran postsinapsis. Saat impuls tiba di ujung prasinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap Ca2+, yang mana akan menyebabkan Ca2+ masuk ke ujung prasinapsis dan vesikel sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Neurotransmitter akan membawa impuls ke membran postsinapsis. Setelah menyampaikan impuls, neurotransmitter akan dihidrolisis oleh enzim yang dikeluarkan oleh membran postsinapsis. Susunan sistem saraf yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu melibatkan otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi atau perifer itu melibatkan kranial dan spinal. Otak terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak depan atau diencephalon, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Di otak besar atau cerebrum, bagian luar atau korteksnya terdiri dari substansia grisea yang mana berwarna abu-abu karena banyak mengandung badan sel. Sedangkan bagian dalam atau medulanya berwarna putih karena banyak mengandung serabut saraf sehingga disebut dengan substantia alba. Otak besar dibagi menjadi beberapa bagian atau yang dikenal dengan lobus, yaitu ada lobus frontalis atau bagian depan, yang mana sebagai pengendalian gerak sadar, intelijensi, dan berpikir. Bagian yang kedua ada lobus temporalis atau bagian samping, yang mana sebagai pusat pendengaran, pembau, dan juga pengecap. Bagian yang ketiga itu ada lobus parietalis atau bagian tengah, yang mana sebagai pengatur perubahan pada kulit dan otot. Dan yang keempat ada lobus occipitalis atau bagian belakang sebagai pusat penglihatan. Bagian otak yang kedua yaitu ada otak tengah atau mesencephalon, yang mana otak tengah ini berperan pada refleks mata, tonus otot, dan posisi tubuh. Bagian otak yang ketiga yaitu otak depan atau diencephalon, yang mana terbagi menjadi 2 bagian yaitu ada talamus dan hipotalamus. Talamus ini fungsinya untuk menerima semua rangsang dari reseptor kecuali reseptor bau dan meneruskannya ke area sensorik cerebrum. Bagian otak depan yang kedua yaitu hipotalamus, yang mana untuk mengatur suhu, rasa lapar, terjaga atau bangun, dan menumbuhkan sifat agresif.
Bagian otak yang keempat yaitu ada otak kecil atau cerebellum, yang mana merupakan sebagai pusat keseimbangan. Di depan otak kecil ini terdapat jembatan Farol yang mana merupakan penghantar impuls dari otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Bagian otak yang kelima yaitu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Di medula oblongata ini banyak mengandung ganglion otak dan merupakan pusat mengatur gerak refleks, fisiologi seperti denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Sumsum tulang belakang mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, yang kedua untuk memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Berbeda dengan otak, lapisan luar dari sumsum tulang belakang ini berwarna putih dan banyak mengandung dendrit dan neurit atau akson. Sedangkan bagian dalamnya berwarna kelabu yang banyak mengandung badan sel saraf. Di bagian dalam ini terdapat bagian yang berbentuk sayap yang disebut dengan akar dorsal dan akar ventral. Akar dorsalnya mengandung neuron sensorik dan dendritnya berhubungan dengan reseptor. Sedangkan akar ventralnya mengandung badan neuron motorik dan aksonnya menuju ke otot atau efektor. Serabut saraf otak ada 12 pasang. Saraf ke-1, 2, dan 8 terdiri atas neuron sensorik. Saraf ke-3, 4, 6, 11, dan 12 terdiri atas neuron motorik. Saraf ke-5, 7, 9, dan 10 terdiri atas neuron sensorik dan motorik. Serabut saraf ke-10 merupakan serabut saraf sadar yang kerjanya bersifat tak sadar. Organ yang dikenakan saraf adalah alat-alat dalam, terutama jantung. Spinal seluruhnya berjumlah 31 pasang, yang mana merupakan gabungan dari saraf sensorik yang masuk ke akar dorsal dan saraf motorik yang keluar melalui akar ventral. Di dalam sistem saraf ini ada banyak penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Salah satunya adalah multiple sclerosis atau sklerosis ganda. Multiple sclerosis adalah salah satu penyakit yang berisiko tinggi yang mana dapat menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Faktanya, penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan paling umum pada orang-orang yang berusia 20-30 tahun. Multiple sclerosis dapat mempengaruhi penglihatan, gerakan lengan atau kaki, dan keseimbangan tubuh. Gejala awal yang dirasakan oleh penderitanya yaitu kelelahan, kesemutan, mati rasa, penglihatan kabur, dan otot kaku. Penyebab multiple sclerosis sejauh ini belum diketahui secara pasti, namun diduga penyakit ini berasal dari penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang selaput mielin yang terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Sekian video pembelajaran saya tentang sistem saraf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.